Jadi Allah perintahkan kepada Nabiullah Musa, "Akhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." Jadi pada Nabiullah Musa berada di Tur Sina, kamu sedang berada di sebuah lembah, di sebuah tempat yang mulia, dan Allah perintahkan untuk melepaskan capal atau juga melepaskan seekor beliau pada saat ketika itu. Itu memang direkamkan dan dinyatakan di dalam Al-Quran. Cerita itu benar lebih daripada benar. Sebab itu perintah Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Sementara bagaimana juga pada masa Nabi kita Isra dan Mi'raj, apakah Nabi kita melepaskan selepah beliau, capal beliau pada waktu menghadap Allah atau bagaimana? Jadi sebagaimana ungkapan kata-kata daripada para sahabat dalam masalah bacaan di waktu sembahyang, yang baginda baca nyaring, kami baca nyaring, yang baginda baca secara perlahan-lahan, kami baca juga secara perlahan-lahan, yang Nabi kita ajarkan kami sampaikan, yang Nabi kita tak ajarkan kami juga tidak mengajarkannya. Itu ungkapan daripada para sahabat. Jadi dengan mereka sama sekali tidak pernah taksir. Jadi tidak pernah mengabaikan kewajiban yang diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW kepada generasi yang berikutnya. Jadi sepengetahuan saya, rasanya kalau seumpama kutubus sittah, 6 buah kitab Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan juga dengan Ibnu Majah, dan juga dengan beberapa kitab-kitab hadis lainnya, itu tidak ada satu buah kitab pun yang menceritakan apakah Nabi kita lepaskan capal beliau pada waktu menghadap Allah, ataupun juga dengan berbeda masih tetap memakainya. Tidak ada riwayat sepengetahuan saya al-hasadimah a'lam tentang hakikat itu. Jadi ala kulli hal, kalau seandainya ada yang menyatakan Nabi kita melepaskan capal beliau pada saat ketika itu, wajar dan patut. Kalau seandainya tidak ada, itu sebagai suatu penghormatan daripada Allah Jalla wa'ala yang membiarkan baginda tetap juga dengan pakaian beliau pada saat ketika itu. Jadi dalam dua keadaan insya Allah tidak ada masalah apa-apa, sebab itu tidak ada kena mengenanya dengan hukum. Jadi juga dibahas, dikatakan hadis itu maudhu. Jadi ungkapan simpang dengan kawan-kawan tentang ada salah seorang sahabat kita yang mengatakan Nabi kita pernah berbual-bual dengan bulan pada masa Nabi kita dalam buaya. Itu memang disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah dan juga disebutkan di dalam kitab Al-Khasa'is, Khasaisul Rasul, Khususiyatul Rasul, Al-Khasaisul Kubra, seperti dengan Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Khasa'is, seperti juga dengan Imam Al-Qustulani menyebutkan cerita-cerita seperti itu. Kalau seandainya hadis yang lemah, dia tidak ada kena mengenanya dengan hukum. Jadi tidak perlu pening kita. Jadi tidak perlu sampai kepada orang itu dikatakan sesat kalau seandainya dengan dia meriwayatkan. Dia meriwayatkannya dapat itu dari mana dulu? Daripada ulama-ulama mu'tabar juga. Yang dengan seumpama kita untuk menjadi murid mereka pun tidak layak. Apalagi kalau sampai komplit dan memprotes. Sumpah Imam Al-Qustulani, As-Suyuti, Al-Asqalani, atau juga dengan ulama-ulama hadis lainnya. Baca itu juga cerita tentang ada antara daripada pembantu Nabi itu dengan Ummu Aiman yang meminum kencing Rasulullah, terperanjat mereka, atau yang meminum darah Rasulullah. Tidakkah yang namanya darah kencing itu adalah najis? Ulama mengatakan itu memang kalau kepada selain daripada nabi-nabi dan rasul. Kalau dengan baginda Nabi atau kepada para nabi-nabi dan rasul, ulama mengatakan fadalatul anbiya'i tahira. Fadalat artinya sisa saking bagi, sumpah kencing, sumpah darah, ingos, kahar, itu ulama menyarankan daripada perkara-perkara yang bersih. Buktinya mana? Jadi walaupun cerita itu tidak kuat mana, disini diberikan hadis tidaklah diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, tapi ada diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan.
Jadi ucapan kata-kata daripada baginda kepada Ummu Aiman yang meminum kencing Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda, "Sehatan ya Umma Yusuf, kamu akan sehat sepanjang hidup." Akhirnya Aiman tidak pernah sakit perut dan juga tidak pernah sakit. Kemudian dengan yang kedua, sudah dibuangkan, udah di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kata siapa? Kata Sayyidina Zubair bin Awwam yang meminum darah bekaman Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, "Wailul laka minan nasi wa wailul nasi minka, wailul laka minan nas wa wailul nasi minka." Nabi kita katakan bid'ah, haram, masuk neraka, tidak. Jadi dikatakan keperkasaan saja sudah diawam dan kekuatan yang beliau miliki itu kata ulama berkah karena di dalam jasad beliau itu ada darah Rasulullah SAW. Ada riwayat yang lain tidak akan disentuh oleh api neraka yang seseorang pada anggota tubuhnya itu mengandung bagian daripada Rasulullah SAW. Percaya tidak percaya, kuat tidak kuat hadisnya itu tidak benar. Kenapa? Sebab dia tidak berbicara tentang hukum, dia tidak berbicara tentang halal dan haram, dia tidak berbicara tentang akidah. Kalau itu tentang akidah, halal dan haram, memang diperlukan hadis yang riwayatnya yang kedudukannya sahih ataupun juga hasan. Silakan belakang. Salam wabarakatuh. Apakah sunnah untuk baginda Nabi itu juga sunnah kepada umat? Makasih. Secara globalnya, secara amnya, tiap apa yang nanti kita laksanakan, kita juga dituntut untuk kita melaksanakannya atas panduan ayat bahwa atakumur Rasulullah itu. Tiap apa yang nanti kita laksanakan, tiap apa yang nanti kita bawa, maka dari kita disunatkan atau diperintahkan untuk kita mengikutinya. Ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada jiwa raga bagi Nabi contoh tauladan yang baik. Nabi kita duduk macam mana, Nabi kita berpakaian macam mana, Nabi kita makan macam mana, Nabi kita minum macam mana, Nabi kita bersolek atau berdadar macam mana, Nabi kita bertol macam mana, semuanya sepatutnya sewajarnya dengan kita ikuti, dan itulah yang dipahami oleh para sahabat. Sehingga kesukaan daripada bagi Nabi itu juga merupakan kesukaan daripada mereka, kesenangan daripada bagi Nabi juga merupakan kesenangan daripada mereka. Yang Nabi kita buat, mereka buat, kecuali kalau ada dalil-dalil tertentu yang menunjukkan itu adalah khususnya beliau. Seperti Nabi kita kawin lebih daripada 4, seperti wajib melaksanakan sholat tahajud dan doa, begitu juga dengan sholat witir, ataupun juga Allahumma sholli ala sayyidina puasa misal. Kalau innaka tuwasil, mereka ingin juga melaksanakan sebagaimana bagi Nabi puasa bersambung 2, 3, 4 hari baru berbuka. Jadi dengan baginda kalau kita sahur kemudian buka di waktu petang, baginda tidak macam tuh 2, 3, 4 hari kadang puasa berbuka pada hari yang ketiga, berbuka pada hari yang berikutnya. Ada di antara daripada sahabat yang tak melaksanakan maka semacam itu, nanti kita larang. Jadi kata mereka, tapi kan baginda itu kan macam itu, kenapa tidak boleh? Nanti kita bersabda, innakum, sesungguhnya dengan kalian tidak semacam mana aku, abidu inda rabbi yut'imuni wa yasqini, aku mabit hidup, maksudnya di sisi Allah yang memberi aku makan dan minum. Kita tidak semacam itu. Kita kalau tidak makan memang lapar. Kalau dengan kita tak makan memang betul-betul sampai jadi lapar gila lagi dengan bahasanya. Kesian gila jadi sasaran gula. Kalau bahasa Indonesia tidak sebut lapar gila, laparnya setengah mati. Begitu. Itu lapar sangat, lapar sungguh, laparnya setengah mati. Dahsyatnya atau jetnya setengah mati. Jadi kita disebut lapar gila. Allahu Akbar, berarti lapar itu udah nyanyok dari dalam perut seseorang. Oke, silakan yang lain, Haji, belakang situ. Di dalam nih.
Mohon komentar Tuan Syekh. Hadiah enggak? Terus. Lagi Ustaz. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Susahnya nih. Dibesarkan Ustaz. Jadi dengan Allah. Ini siapa? Pastikan. Insya. Jadi gambar dengan rumah dong. Oh. Belum di tengah. Gambar. Bisa. Kan yang tahu jawabannya itu adalah pasangan dua najisi yang bergambar dengan beliau. Beliau di tengah, istri laki-laki tadi itu di sebelah kanan, kemudian dengan si beliaunya berada di sebelah kiri. Jadi kalau dengan kita nak komen secara positif, kita katakan yang pertama, kita tidak tahu kondisi keadaan pada saat ketika itu seperti apa sebenarnya. Apakah secara terpaksa, apakah secara curi-mencuri, tanpa sependapat daripada beliau gambar itu ditangkap. Itu kalau kita nak komen secara positif, yang secara pasti tuntutan kepada kita sebagai seorang muslim memberikan keujuran, memberikan alasan yang mungkin dengan kita tidak tahu, kita berikan alasan itu dan ini sehingga sampai dengan orang tadi itu terbabit melakukan perkara yang menurut pandangan sekilas kita itu adalah satu kesalahan. Bisa salah lebih kurangnya ada dengan seseorang keluar daripada panggung wayang, katakan saja pakai sorban, pakai jubah, keluar daripada seniman 2001, atau juga ternyata dengan dia ada di depan tempat pelacuran. Itu kan masih boleh kita tampilkan. Mungkin dia janjian dengan temannya berjumpa di situ, mungkin juga keretanya rusak, kemudian kereta itu dibawa terus dia menunggu di sana, atau dengan cara apapun sebelum kita menuduh dia begitu dan begini. Itu yang pertama, husnuzan. Kemudian yang kedua, kalau kita nak berpandangan secara negatif, jadi secara pasti baginda Nabi memang tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Maka Nabi kita berkata seperti itu, ini la usabihun nisa, aku tidak bersalaman dengan perempuan. Tapi ada di antara daripada masyayikh, ada di antara daripada ulama yang bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Itu bagaimana? Jadi kata ulama kita dahulu dan juga sekarang, kalau dengan seumpama baginda yang maksud pun tidak bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram, apalagi kalau dengan seumpama kita tidak masuk. Sama sekali sangat tidak dibenarkan untuk bersalaman, sama sekali tidak dibenarkan untuk bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Sebab pernyataan daripada Sayyidatuna Aisyah, tidak pernah telapak tangan baginda Nabi menyentuh telapak tangan perempuan yang bukan mahram. Kalau memang nak bersama juga nikahi perempuan itu, nak kawin, berarti jadi halal. Permasalahan kita sekarang bagaimana? Salah daripada sudut itu, ikut pandangan ramai daripada ulama itu satu perkara yang terlarang. Atau juga ada orang yang sujud di hadapan beliau, sujud depan makhluk hukumnya haram. Bahkan kalau beranggapan itu boleh membawa kepada syirik. Jadi kita katakan setakat bidzalika syai', tapi bidzalika amr, keliru, tersalah dalam masalah yang seperti itu. Jadi tadi malam atau sebelumnya saya sebut, dalam berapa banyak Imam Syafi'i menyalahkan guru beliau Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i menulis kitab namanya Khilaful Malik, pendapat-pendapatku yang bercanggah dengan Imam Malik. Itu guru beliau, tapi beliau tak pernah kata kepada guru beliau itu sesat. Macam itu juga Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah dan Nu'man, murid Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan, diotak-atik di depan sama beliau, sehingga sampai dengan beliau mampu untuk menyalahkan dalam beberapa puluh pendapat daripada Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Tapi beliau tidak pernah mengatakan Abu Hanifah itu
itu sesat, tersalah dalam beberapa pendapat. Kenapa? Sebab kata-kata sesat itu orang yang menyimpang, yang tersimpan pada jalan yang lurus. Jadi untuk kita mengatakan hal-hal yang semacam tadi itu memang Nabi kita tidak pernah buat. Ya, yang pertama memang tidak ada kamera zaman itu, tak pernah Nabi kita bergambar dengan perempuan. Di samping juga dengan bergambar dengan perempuan itu menimbulkan benda-benda syubhat yang walaupun kita berdiri di sini, perempuan itu sebenarnya jauh di belakang, tapi nampak di gambar itu seperti berdekatan aja. Nah, seperti kita bersentuhan dengan wanita berkenaan. Takutnya nanti gambar-gambarnya semacam itu terlampar lagi dengan generasi masa depan, sehingga dikatakan bagaimana dikatakan orang tutur guru, bagaimana dikatakan alim, sedangkan saja dia pernah berdekatan, akan jadi masalah lagi. Jadi eloklah dengan kita kalau kita diminta juga untuk membuat kenangan semacam itu, dia dengan istrinya, kita di sebelah suaminya kalau nak juga bergambar dengan keluarga. Tapi kalau kita dengan istri seseorang, kalau kita dengan yang bukan mahram, itu akan menimbulkan kil, maqal. Lebih aman kalau kita mengelak. Waktu habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita sidang isya dan kita sambung di nanti sampai dibuka peluang waktu sedikit lah kalau ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, perlu diajukan nanti di bawah selepas kuliah kita dengan kitab Tahqiran Minal Ma'ruf Syai'an, dan insyaallah besok kita berjumpa kembali di sini untuk kuliah subuh insyaallah. Hadza wabillahi taufiq. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.